Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita masih dapat berjumpa pada kesempatan yang baik ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai laporan keuangan. Pertama-tama, marilah kita melihat apa itu fungsi utama dari akuntansi. Akuntansi memiliki fungsi untuk menyediakan laporan keuangan secara periodik untuk manajemen, investor, kreditur, dan pihak lainnya. Laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah neraca dan laporan rugi laba. Neraca dibuat dengan maksud untuk menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu saat tertentu. Sedangkan laporan laba rugi menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam suatu periode waktu tertentu. Pada umumnya, kedua laporan ini disusun setahun sekali atau tahunan. Namun ada pula yang menyusun laporan keuangan itu setiap kuartal bahkan tiap bulan. Jadi pada dasarnya kepentingan untuk membuat laporan keuangan ini tergantung dari perusahaan masing-masing. Ada yang membutuhkan laporan itu tiap bulan, tiap triwulan, tiap semester, dan setiap tahunan. Lalu berikutnya kita akan mencoba membahas mengenai neraca. Neraca atau sering disebut juga dengan laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva, harta kekayaan, kewajiban, dan modal atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan pada saat tertentu. Jadi di dalam neraca itu terdapat laporan yang menggambarkan posisi aktiva, lalu lawannya adalah kewajiban dan modal atau ekuitas. Nah, untuk laporan neraca sendiri terdiri dari nama organisasi atau perusahaan yang tertera pada judul atas laporan neraca, lalu nama laporannya yaitu neraca, dalam hal ini neraca yang akan kita buat ya, lalu berikutnya adalah tanggal neraca atau periode pembuatan laporan keuangan tersebut. Di sini kita beri contoh per tanggal 31 Desember 2018. Nah, di sini kita membuat laporan keuangan dalam jumlah rupiah. Kita lihat di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah aktiva, kewajiban, dan modal atau ekuitas. Sedangkan unsur-unsur dari aktiva sendiri terdiri dari kas, piutang dagang, perlengkapan, tanah, gedung, dan kendaraan. Sedangkan untuk kewajiban terdiri dari hutang dagang, hutang hipotek. Lalu ada modal, yaitu modal dari pemilik perusahaan. Jika kita lihat, di neraca ini tercantum total aktiva dan total pasiva, di mana keduanya haruslah balance. Lalu berikutnya, kita akan membahas mengenai isi laporan yang tadi sudah kita paparkan. Dari laporan di atas, pembaca laporan secara sepintas dapat memperoleh informasi bahwa sumber-sumber atau kekayaan perusahaan berjumlah 76 juta. Nah, kini kita lihat bahwa kekayaan itu dibelanjahi atau berasal dari dua sumber, yaitu 24 juta berasal dari kreditur yang diakui sebagai utang atau kewajiban, lalu yang 52 juta berasal dari pemilik modal perusahaan. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam laporan ini adalah bahwa aktiva selalu sama dengan pasiva. Keseimbangan ini biasanya digambarkan sebagai suatu persamaan akuntansi, yaitu persamaan yang menunjukkan bahwa jumlah semua harta atau sumber-sumber yang tercantum pada sisi kiri adalah berasal dari kreditur dan pemilik. Sebaliknya, jumlah kontribusi kreditur dan pemilik harus sama dengan jumlah harta perusahaan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, untuk persamaan akuntansinya, posisi aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Berikutnya kita akan membahas mengenai aktiva. Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Jenis sumber-sumber ekonomi atau lazim disebut sebagai harta perusahaan bisa bermacam-macam. Ada kekayaan yang berupa barang berwujud seperti tanah, gedung, dan mesin. Ada pula yang berupa tagihan yang dalam akuntansi disebut piutang dagang, dan ada pula yang berbentuk pembayaran di muka atau uang muka atas jasa tertentu yang baru akan diterima di masa yang akan datang seperti premi dan asuransi. Jika kita lihat, sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan itu banyak macamnya. Kita lihat di sini ada tanah, gedung, dan mesin. Ini adalah berupa aktiva
tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Ada pula yang dalam bentuk piutang dagang maupun pembayaran dibayar di muka. Itu semua masuk ke dalam kelompok aktiva yang harus kita cantumkan di sebelah kiri untuk di kolom neraca kita. Lalu berikutnya, kita akan membahas mengenai kewajiban. Kewajiban adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Dengan kata lain, kewajiban merupakan tagihan para kreditur kepada perusahaan. Kewajiban dilaporkan dalam neraca menurut urutan saat pelunasannya. Pertama dicantumkan kewajiban jangka pendek seperti utang dagang, utang wesel jangka pendek, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Lalu di bawahnya dicantumkan kewajiban jangka panjang, misalnya hutang hipotek, hutang obligasi, yang biasanya harus dibayar seluruhnya dalam beberapa tahun di masa yang akan datang. Nah, jadi seperti tadi pada aktiva, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk di kewajiban pun ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Berikutnya kita akan membahas mengenai modal atau ekuitas. Modal dicantumkan dalam neraca di bawah kewajiban. Modal pada hakikatnya merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aktiva perusahaan. Besarnya hak pemilik sama dengan aktiva bersih penjualan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban. Untuk laba rugi, kita bahas tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan laba. Jadi memang perusahaan itu berorientasi untuk mendapatkan laba yang besar dengan biaya yang seminimal mungkin. Laporan rugi laba disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam satu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, laporan laba rugi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya untuk mencapai tujuannya. Hasil operasi perusahaan diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila pendapatan lebih besar dari biaya, maka perusahaan dikatakan laba, dan apabila sebaliknya, maka perusahaan dinyatakan rugi. Jadi, unsur dari laporan laba rugi ini adalah dua, yaitu pendapatan usaha dan beban usaha. Kita akan langsung ke contoh kasusnya. Berikut adalah laporan laba rugi untuk perusahaan angkutan aman, laporan laba rugi per tanggal 31 Desember 2003. Kita lihat di sini bentuk laporan laba rugi, formatnya hampir sama dengan neraca ya. Jadi pertama adalah nama perusahaannya, judul laporannya, dan periode pembuatan laporan. Nah, di sini ada pendapatan jasa angkutan sebesar 10 juta, lalu biaya operasi, ada biaya gaji, bensin, reparasi, penyusutan, asuransi. Nah, setelah dikurangi pendapatan, dikurangi biaya operasi, maka diketemukan laba. Jadi kita bisa lihat, pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau penerimaan jasa. Sedangkan biaya adalah harga pokok barang yang dijual dan jasa-jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan laba atau rugi adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan biaya. Boleh dibilang untuk laba, jika pendapatan itu nilainya lebih besar daripada biaya, sedangkan kondisi rugi itu berarti pendapatan lebih kecil daripada biaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan perubahan ekuitas. Hasil operasi perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap modal pemilik. Apabila perusahaan memperoleh laba, maka laba tersebut akan menambah modal pemilik. Sebaliknya, jika perusahaan menderita rugi, maka akan mengurangi modal. Modal pemilik juga akan berubah karena adanya tambahan investasi yang dilakukan pemilik atau berkurang karena adanya pengambilan pribadi atau PRIV. Jadi yang dapat mempengaruhi perubahan modal adalah adanya penambahan modal dari pemilik usaha, lalu yang mengurangi adalah PRIV atau pengambilan dari pemilik usaha. Lalu yang menambah lagi adalah keuntungan atau laba, sedang ada mengurangi adalah kerugian atau rugi perusahaan. Kita lihat di sini, ini adalah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal.
Perusahaan angkutan aman, laporan perubahan modal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Kita dilihat sini format judulnya sama dengan laporan-laporan sebelumnya, yaitu nama perusahaan, nama laporannya, dan tanggal pembuatan laporan keuangan atau periode akhir laporan keuangan dibuat. Di sini unsur-unsurnya adalah modal awal, modal pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar 48.600.000. Lalu penambahannya adalah laba. Berarti periode dari tanggal 1 Januari 2018 itu menghasilkan laba sebesar 5.400.000. Nah, lalu kita tambah nilainya adalah 54 juta. 54 juta ini adalah modal akhir di tanggal 31 Desember. Lalu ada faktor pengurangnya adalah PRIV, yaitu pengambilan tunai oleh pemilik usaha sebesar 2 juta. Maka di sini kita ketahui bahwa modal per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 52 juta. Jadi laporan perubahan modal sering disebut sebagai jembatan antara laporan rugi laba dan laporan neraca. Seperti telah ditunjukkan di atas, data laba rugi yang tercantum dalam laporan laba rugi pada akhirnya akan mempengaruhi modal yang tercantum dalam neraca. Nah, jadi memang laporan-laporan ini terkait. Jadi langkah-langkah yang kita buat adalah pertama membuat laporan laba rugi, laporan neraca, dan baru perubahan modalnya. Jadi tercantum di sini adalah laba tahun 2018 5.400.000. Itu diperolehnya dari mana? Diperolehnya dari laporan laba rugi yang kita sudah buat sebelumnya. Demikian teman-teman gambaran singkat untuk laporan keuangan perusahaan jasa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.